sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Baik IAKN lovers, di era digital saat ini, dunia kita terhubung dengan satu sentuhan jari saja. Jadi dari satu sentuhan jari, kita bisa terhubung dengan semua yang ada di dunia ini. Nah, informasi menyebar dengan cepat, termasuk informasi tentang agama dan keberagaman. Di satu sisi ini adalah peluang yang sangat baik, tetapi di sisi lain, jika tidak digunakan secara bijak, maka akan menjadi satu hal yang tidak baik karena itulah tantangannya saat ini. Hari ini kita akan mengangkat satu topik penting yang menjadi kebanggaan bagi IAKN Kupang, yaitu literasi keagamaan di era digital. Topik ini semakin menarik karena kita kedatangan mahasiswa berprestasi yang mengharumkan nama kampus melalui juara 3 nasional video literasi keagamaan. Narasumber kita bersama dengan tim telah membuktikan bahwa kreativitas anak muda bukan hanya untuk hiburan, tetapi mampu membangun kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan. Telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, Kakak Justinia Betty. Ya. Panggilnya siapa, Kak? Justin ya, Bu. Kak Justin. Oke, Kak Justin semester berapa, Kak? Saya semester 3. Semester 3, oke, baik. Boleh bertanya-tanya sedikit ya, Kak, sebelum kita ke pertanyaannya? Boleh. Apakah sudah punya pacar? Belum. Oh, belum. Oke, juara 3 ya, Kak? 3 nasional ya? Iya, betul. Video literasi keagamaan. Nah, Kakak boleh menceritakan bagaimana awal mula sampai pada suksesnya atau berhasilnya pencapaian ini? Jadi awal mulanya bagaimana? Bisa diceritakan? Baik, jadi awal mula membuat sebuah video tentunya kami mendapatkan motivasi dari seorang dosen yang mendukung kami dalam jalannya perekaman video. Dalam perekaman video, kami berkendala kekurangan kamera dan itu menguras waktu, menguji kesabaran kami. Tapi setelah kami mendengar bahwa kami mendapatkan juara 3, kami sangat-sangat senang dan itu tuh membawa semangat baru, kebanggaan ya, semangat juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, waktu ketika pengumuman ya, jadi awal mula pasti berjuang, pasti itu penuh perjuangan ya. Ceritanya panjang pasti kan. Ya. Penuh perjuangan itu kira-kira dibikin videonya berapa lama, Kak? Karena waktunya mepet, kami pembuatan videonya 1 hari. 1 hari? Iya. Kakak bersama tim itu berapa orang? Kami ada 6 orang. Wah, tambah 1 dengan hari. tambah dengan 1 dosen yang mendukung, memotivasi kami. Dan juara 3 tingkat nasional. Iya, luar betul. biasa, pencapaian yang luar biasa. Lalu ketika pengumuman, Kak, reaksi teman bagaimana, reaksi keluarga bagaimana, kemudian reaksi dosen yang membantu itu bagaimana, Kak? Kebetulan ini membawa nama kampus, Ya. jadi kami sangat-sangat senang. Kami awalnya berpikir bahwa ini hanya sekedar pelajaran, tapi setelah kami mendengar bahwa kami juara 3 itu membakar semangat kami untuk Tambah lebih excited ya. Ya. Semakin semangat, Wah, Ya. harus terus ini, harus kedepannya harus ada lagi. Ya. Satu pencapaian lagi nih. Ya, Wah, betul. mantap, luar biasa. Nah, Kak, tentunya dalam video itu pasti membahas tentang literasi keagamaan ya. Dalam perspektif Kakak bersama tim, atau mungkin sekarang yang mewakili adalah Kakak, sebagai mahasiswa, apa itu literasi keagamaan dan mengapa penting bagi generasi muda saat ini? Literasi keagamaan adalah perkumpulan tiap-tiap agama yang berbicara atau memberikan pengalaman-pengalaman mereka berkaitan dengan agama mereka masing-masing, membagi apa itu pelajaran atau apa yang dipelajari agama mereka. Mereka membagikan, men-sharekan kepada agama-agama lain. Oke, jadi agama saya mengajarkan ini, Ya. kemudian tapi kan pada intinya semuanya sama ya. Sama agama. Kesamaan itu kira-kira terletak pada apa, Kak? Kesamaan itu terletak pada bagaimana cara mereka ketika bertemu dengan kita, karakter yang mereka bawa, kemudian mereka membagikannya itu dalam bentuk penyampaian dan juga tingkah laku. Oke, sikap ya. Iya. Sikap kita ya. Nah, menurut Kakak, apa risikonya jika literasi keagamaan diabaikan di era digital?
ketika kita sebagai, terutama saya sebagai mahasiswa, tidak mendukung ini, maka hal yang akan terjadi itu atau risiko yang akan kita terima, yaitu kita tuh gampang percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Oke. Karena sekarang banyak berita-berita yang beredar, yang kadang juga itu tuh membawa berita-berita hoax, dan kita mudah terpengaruh, mudah percaya dengan berita tersebut. Oke, jadi supaya kita jangan mudah terbawa arus ya. Mudah terbawa arus. Supaya jangan mudah terbawa arus. Ada satu hal kemudian kita langsung percaya. Iya. Kita jangan mudah percaya ya Mudah dengan percaya. apa yang ada di era digital ini. Iya, apalagi semuanya kan- harus disaring ya. Iya, apalagi kan sekarang banyak yang menggunakan media sosial. Jadi mereka gampang percaya, gampang terpengaruh. Iya, betul. Jadi harus pilih-pilih ya, Iya, mana harus. yang dipercaya, mana yang tidak dipercaya. Oke, yang berikut Kak. Video yang kalian buat itu atau Kakak bersama tim buat itu tentunya punya satu pesan ya, membawa pesan penting Iya. tentang toleransi dan keberagaman. Nah, pesan apa yang ada di video itu yang Kakak bersama tim, Kak Justin bersama tim sampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur? Untuk anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur, pesan saya yang pertama, kita itu harus saling sapa. Ketika kita bertemu dengan orang, kita selalu menghargai perbedaan mereka, mulai dari suku, agama. Ketika kita bertemu dengan mereka, kita tuh jangan pilih kasih. Oke, Jika- jangan pilih kasih. Ya, kita harus menghargai tiap perbedaan. Terus kita sebagai mahasiswa, kita tuh harus saling menghargai. Kita harus saling menyesuaikan diri, beradaptasi dengan orang-orang di sekitaran kita Oh, oke. untuk membangun hubungan yang baik. Kak, menurut Kakak apa contoh sederhana, berikan contoh sederhana kita menjaga kerukunan dengan lingkungan di sekitar kita? Contoh yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang, mau dia seumuran ataupun umurnya di bawah kita, bahkan di atas kita, ketika kita bertemu, kita tuh harus saling sapa. Oke. Biar ada kerukunan antara kita dan mereka begitu. 3S ya. 3S. Senyum, salam, Sapa. sapa. Oke, senyum, salam, sapa dengan siapapun ya. Iya, betul. Jadi kita bertemu dengan siapapun di jalan, senyum, salam, sapa. Dengan begitu kita menjaga kerukunan. Betul ya. Iya. Oke. Nah, Kak, setelah prestasi ini, prestasi yang kemarin ya, Iya. semoga ada prestasi kedepannya. Amin. Langkah dan harapan kedepannya seperti apa ini? Dan pesan untuk teman-teman mahasiswa di IAKN Kupang yang ingin berkarya secara positif di media sosial, kira-kira pesannya apa, Kak? Kebetulan kami dan tim, kami ada satu tim di kampus. Nama timnya MPK Lovers. MPK Lovers. Media Pembelajaran Kreasi. Oh, Jadi- MPK. Iya, betul Media sekali. Pembelajaran Kreasi. Lovers. Iya, Oke. betul sekali. Jadi di dalam MPK Lovers itu kami lebih sering membagikan video-video klip berkaitan dengan hubungan antara mahasiswa dan dosen. Terus kami juga membagi pengalaman-pengalaman. Jadi pas kami membagikan pengalaman tuh menurut kami itu tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kayak ada di dalam lingkungan kampus yang takut bertemu dengan dosen, mereka bisa menjadikan video kami sebagai motivasi. Oh, oke. Jadi yang takut nanti ketemu dosen, Iya. setelah melihat video Kak Justin dan tim, Ya. jadi banyak ya yang ada di tim MTK. Apa? MPK Lovers. MPK Lovers. Betul. Itu banyak. Banyak, Ibu. Banyak. Oh, oke. Berarti kalau misalkan ke depannya ini ada kolaborasi konten kerukunan, maunya seperti apa? Kami akan membuat video-video klip yang berkaitan dengan kerukunan perbedaan, yaitu perbedaan suku, ras, agama, bahkan perbedaan bahasa. Kami dalam tim tersebut kami suka membagikan video-video yang buat orang tuh cepat termotivasi. Jadi dalam video-video tersebut kami merasa kami memiliki ilmu yang dapat kami bagi dengan cara kami merekam hal-hal yang positif. Oke. Jadi membagikan apa yang Kak Justin bersama tim
punya Ya. yang secara positif dibagikan supaya menjadi inspirasi bagi Betul teman-teman sekali. yang mau berkarya tapi takut nih, Iya, betul masih belum sekali. percaya diri, Iya. atau mungkin masih ada kendala apapun, supaya jadi semakin semangat atau berusaha supaya jadi berprestasi. Iya, betul Oke Kak sekali. Justin, wah, luar biasa sekali, terima kasih dan selamat sekali lagi juara 3 tingkat nasional ya. Betul sekali. Jadi ini sangat membanggakan nama kampus, membawa harum nama kampus. Semoga kedepannya terus berkarya, jangan putus sampai di sini, jangan menyerah sampai juara 3, Ya. tembus juara 1. Amin. Siap. Jadi terus berkreasi, berinovasi, dan terus membanggakan nama kampus. Sebelum kita akhiri, silakan pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh IAKN, baik yang baru semester 1 maupun kakak-kakak yang sudah ada. Ya, baik, saya akan memberikan pesan singkat untuk kalian mahasiswa-mahasiswa, jangan pernah pantang menyerah, teruslah mencoba, karena setiap kali kita berusaha itu akan menjadikan sebuah pelajaran. Kemudian tetap semangat, jangan pernah mudah menyerah. Setelah itu, ketika kita mendengarkan bisikan-bisikan iblis, jangan dengar. Karena itu tuh akan mengguncang iman kita. Percaya bahwa Tuhan selalu ada. Oke, jangan dengar bisikan iblis. Dengarlah bisikan Tuhan dan terus berkarya dengan positif. Ya. Oke, IAKN Lovers, semoga obrolan ini menginspirasi kita untuk berkarya secara positif, cerdas, dan berdampak. Jadikan dunia digital sebagai ruang edukasi, bukan provokasi, dan ruang damai, bukan perpecahan. Tetap ikuti episode berikutnya dari IAKN Podcast and Channel melalui YouTube dan media sosial IAKN Kupang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.